Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu. Saya dari Periode Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan sebuah tugas aswaja tentang tradisi Islami dan dalil-dalilnya. Baik, biar tidak kelamaan, langsung saja kita bahas. Yang pertama, tradisi Islam dan dalil-dalilnya. Aktualisasi bid'ah hasanah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Tanpa bid'ah selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan. Hal ini disampaikan karena memang banyak terjadi problem di masyarakat yang berkaitan dengan bid'ah. Juga dari waktu ke waktu selalu hadir kelompok-kelompok yang menolak berbagai aktivitas dan tradisi keagamaan masyarakat dengan alasan bid'ah. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mengupas bid'ah dalam perspektif Al-Quran, hadis dan aqwal para ulama yang otoritatif, terutama para ulama yang menjadi rujukan utama kaum Salafi dan atau Wahabi. Definisi bid'ah. Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abi Salam, ulama berkemuka dalam mazhab Syafi'i, mendefinisikan bid'ah dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam fi Masyalih al-Anam sebagai berikut. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawaid al-Ahkam fi Masyalih al-Anam 2/172. Pembagian bid'ah. Secara garis besar para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Dalam hal ini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, mujtahid besar dan pendiri mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas ahlu sunnah wal jamaah di dunia Islam, berkata, Al-muhdatsatu darbani ma uhaditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa bid'atu dhalati wa ma uhaditha fil khairi la yukhalifu syai'an min dhalika fahuwa muhadatsatun ghairu madmumah, yang artinya bid'ah adalah ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran atau sunnah atau ijma', dan itu disebut bid'ah dolalah atau tersesat. Kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran, sunnah dan ijma', dan itu disebut bid'ah yang tercela. Al-Baihaqi Manaqib Asy-Syafi'i 1/469. Kelompok anti bid'ah hasanah dan dalilnya. Sebelum pemaparan dalil-dalil bid'ah hasanah, perlu disebutkan di sini hadis yang dijadikan sebagai kalangan untuk menolak adanya bid'ah hasanah. Hadis tersebut berbunyi, An Jabiri bin Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairal hadithi kitabullahi wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ati dhalalah, yang artinya Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu bersatan. Hadis riwayat Muslim. Membeda tradisi. Makna sebuah tradisi. Tradisi adalah suatu yang terjadi berulang-ulang dengan sengaja dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini, Syekh Shalib bin Ghanim Al-Sadnan, ulama dari Saudi Arabia, berkata, wa fi
duraril hukami syarhi majallatil ahkamil adliyati qala al-'adatu hiyal amru alladhi yataqarraru fin nufusi wa yakunu maqbulan inda dhawi tiba'i salimah, yang artinya dalam kitab Darul Al-Hakam Syekh Majalat Al-Hakam Al-Adiyah berkata, adat tradisi adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal. Kedua, hukum melanggar tradisi masyarakat. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik-baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Dalam hal ini, Al-Imam Ibnu Hambali, murid Syekh Ibnu Taimiyah berkata, wa qala Ibnu Aqil fil fununi la yabghil khuruju min 'adatin nasi illa fil harami fa inna rasul tarakalaku abata wa qala lawala hita'anu qawmikal jahiliyah wa qala umaru lawala ana yuqala umaru zada fil qur'anil katabatu ayatar rajmi wa taraka ahmadur ra'ataini qabla al-maghribi inkarin nasi laha wa dzakara fil fusuli ar-raq'ataini qabla al-maghribi wa fa'ala dzalika imamuna ahmadu thumma tarakahu bi anna qala ra'ayatna sala ya'rifuna wa kariha ahmadu qada al-fawaiti fi musallal aibid wa qala akhafu ay yaqtadihi bihi ba'da maw'irah. Imam Ibnu Aqil berkata dalam kitab Al-Furqan, tidak baik-baik keluar dari tradisi masyarakat kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah SAW telah membiarkan Ka'bah dan berkata, seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah. Sayyidina Umar berkata, seandainya orang-orang tidak ada berkata merubah Al-Quran, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya. Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan 2 rakaat sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab Al-Fisul disebutkan tentang 2 rakaat sebelum maghrib bahwa imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukan namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qada salat di musalla pada waktu dilaksanakan sholat Id hari raya. Beliau berkata, saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya. Al-Imam Ibnu Mu'afiyah Al-Hambali Al-Adab Al-Syari'iyah Juz 2 halaman 47. Tradisi Ngapati, Mitoni, dan Tikapan. Ngapati atau Ngupati adalah upacara selamatan ketika kehamilan menginjak pada usia 4 bulan. Sedangkan Mitoni atau tingkapan kandung adalah upacara keselamatan ketika kandungan berusia 7 bulan. Upacara selamatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar janin yang ada di dalam kandungan nantinya lahir dan keadaan sehat walafiat serta menjadi anak yang saleh. Keempat, mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil adalah boleh. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis berikut ini. Ana Ibu Umar qala lam yakun yusma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qawla la ilaha illallah mubadiyan wa waji'an waraji'an taha. Ibnu Umar berkata, tidak pernah mendengar dari Rasulullah SAW ketika mengantarkan jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah pada berangkat dan pulangnya. 5. Hukum melakukan talqin mayit. Seperti dijelaskan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad dalam Hijrah NU, terdapat 2 jenis talqin yang dianjurkan dalam Islam, yaitu talqin saat sakaratul maut dan talqin saat pemakaman jenazah.
Penjelasan dan dalil masing-masing jenis talqin tersebut adalah sebagai berikut. Talqin saat sakarat al-maut, yakni mentalqin orang yang akan meninggal dunia sebelum nafasnya sampai di tenggorokan, dan hal itu disunnahkan berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dan lainnya. An Abi Sayyid al-Khudri qala Rasulullah SAW lakinu mawataku la ilaha illallah. Dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, talqinlah orang yang akan mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim halaman 1523. B. Talqin saat pemakaman jenazah. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menjelaskan bahwa membaca talqin umat untuk mayit setelah dimakamkan adalah perbuatan sunnah. Hukum selamatan 7 hari kematian. Di kalangan masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga mengadakan selamatan selama 7 hari yang dihadiri para tetangga, kerabat, dan andai taulah dengan ritual bacaan tahlilan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu. Selamatan tersebut dilakukan pula pada ke-40, 100, dan 1000 harinya. Lalu diadakan setiap tahunnya yang diistilahkan dengan haul. Berkaitan dengan tradisi keselamatan selama 7 hari, ada aksar riwayat dan ulama salaf berikut. An Sufyan qala qala Tawusa innal mawata yufatanuna fi kuburihim sab'a fakanu yasatahibuna ana yut'ama anhum tilakal ayyam. Dari Sufyan berkata, Imam Tawus berkata, sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Oleh karena itu, mereka kaum salaf mengajukan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari tersebut. Ketujuh, jamuan makan kepada para pentakziah. Dalam masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga menyiapkan hidangan makanan yang disuguhkan kepada para pentakziah. Tradisi ini sesuai dengan atas dari ulama salaf di atas. Selain itu juga sesuai dengan hadis mukuf dari Sayyidina Umar berikut. Anil Ahnaf bani Qabasina qala kuntu asma'u Umar yaqulu la yadkhulul ahaduna fi qurishina fi babi illa wa dakhala ma'ahu nas. Qala adri ma ta'wilu qawlihi hatta tu'ina Umar fa amara Suhaybah an yusalli bin nasi thalathan wa amara an yuj'alu lin nasi ta'ama. Falamma raja'u min al-jarabati ja'u wa qad wudi'atil mawaidu fa amasakan nasu anha lil hazanil ladhi fihi. Al-Ahmad bin Qais berkata, aku pernah mendengar Umar berkata, apabila seorang dari suku Quraisy memasuki satu pintu, pasti orang lain akan mengikutinya. Aku tidak mengerti maksud perkataan ini. Sampai akhirnya Umar dititikkan, lalu beliau berwasiat agar Sohib yang menjadi imam salat selama 3 hari dan agar menyuguhkan makanan pada orang-orang yang takziah. Setelah orang-orang pulang dari mengantarkan jenazah Umar, ternyata hidangan makanan telah disiapkan, tetapi mereka tidak jadi makan karena duka cita yang tengah menyelimuti mereka. Kedelapan, tahlil fida. Ada tradisi di sebagian masyarakat kita, ketika ada keluarga meninggal di dunia, maka dibacakan tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dan pahalanya dihadiahkan kepada mayit agar bebas dari siksa neraka. Hal tersebut diistilahkan dengan tahlil fida atau telusan. Kesembilan, membaca Al-Quran di kuburan.
Seringkali kita jumpai kaum muslimin berziarah ke makam para wali maupun makam orang tua lalu membaca Al-Quran di sisi makam yang dimaksud. Hal tersebut boleh dan baik untuk dilakukan. Bahkan membaca Al-Quran di kuburan termasuk tradisi kaum salaf sejak generasi sahabat. 10. Zikir bersama dan mengeraskan suara. Ada sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat kita, apabila berzikir baik selesai sholat maupun dalam acara ritual tahlilan dan lain-lain dilakukan secara bersama-sama dengan mengeraskan suara. Hal tersebut tidak mengurangi pahala zikir, bahkan dianjurkan untuk dilakukan dan terus ditradisikan. Syekh Muhammad bin Ali Syauqani, ulama Syiah Zaidiyah, dalam kitabnya Nail Autar yang menjadi rujukan otoritatif kalangan salafi di Indonesia sejak dulu, menulis sebuah kitab berjudul Al-Ijma' ala Zikir wal al-Jahri bihi, zikir berjamaah dan mengeraskan suara. Tradisi tahlilan. Berkumpul untuk melakukan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Meskipun format acaranya tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW, namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya pembacaan surat Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, dan semacamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan tahlilan secara esensial merupakan perwujudan dan tuntunan Rasulullah SAW. 12. Tradisi Yasinan. Tradisi Yasinan adalah membaca surat Yasin secara bersama-sama, baik membacanya secara sendiri-sendiri di tempat yang sama atau membacanya dengan dipimpin oleh seorang pemandu. Biasanya tradisi Yasinan dilakukan setiap malam Jumat, ada juga yang melakukan setiap malam Ahad, tergantung kesepakatan anggota kelompok Yasinan masing-masing. Tradisi Maulid Nabi. Setiap bulan Rabiul Awal tiba, mayoritas kaum muslim di berbagai belahan dunia mengadakan upacara perayaan Maulid Nabi. Dalam acara tersebut biasanya dibacakan sirah dan biografi kehidupan Nabi, mulai kelahiran hingga wafatnya. Tidak jarang acara Maulid diadakan dengan mendatangkan pembaca dari luar. Setelah acara Maulid dilakukan dengan penuh khidmat, maka dilanjutkan dengan suguhan makanan yang dihidangkan kepada para peserta. Tradisi Maulid ini agar baik untuk dilestarikan karena dapat menjadi sarana dakwah dalam menyampaikan sirah dan biografi Nabi kepada umatnya. Pengetahuan sirah dan biografi Nabi Muhammad akan menambah cara kepada Nabi serta memperkuat keimanan kita kepada Nabi. Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani menganggap tradisi Maulid ini dengan sangat positif. Tradisi manakib dan haul. Manakiban dan haul adalah upacara pembacaan biografi dan keutamaan para wali Allah yang menjadi panutan Umar. Dalam acara tersebut juga diselingi dengan pembacaan Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran dan aneka zikir lainnya, lalu pahalanya dihadiahkan kepada wali yang bersangkutan. Di sebagian daerah di Pulau Jawa banyak yang mengadakan manakiban. Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri tempat Qadiriyah di daerah Kalimantan Selatan, banyak pula yang merayakan manakib. Syekh Muhammad bin Abdul Qaim Al-Samman Al-Madani Al-Syafi'i, pendiri tarekat As-Samaniyah. Tradisi manakib ini sangat baik untuk dilakukan agar kita dapat menghayati dan meneladani perjalanan kehidupan mereka yang sangat produktif dalam beribadah, berdakwah, dan berbakti kepada agama. Tradisi bulan Syura. Pada 10 hari pertama bulan Muharram, kaum muslimin di berbagai belahan dunia banyak menunaikan ibadah puasa sunnah, terutama tanggal 9 dan 10. Di tanah air sebagai besar, kaum muslimin mengadakan aneka ragam tradisi berkaitan dengan hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram.
atau yang dikenal dengan nama bulan Syuro, bulan Syuro. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi Al-Hambali menjelaskan 15 macam kebaikan yang dianjurkan dilakukan pada hari Asyura. Tradisi bulan Sya'ban, ruahan dan niatan. Bulan Sya'ban semua amal dilakukan kepada Allah. Nabi sendiri memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban melebihi puasa beliau pada bulan-bulan yang lain berkaitan dengan keutamaan beliau Sya'ban ini. Istighosah dan tawasul. Istighosah dan tawasul memiliki arti yang sama, yaitu memohon datangnya manfaat atau terhindarnya bahaya kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali karena memuliakan ikhram terhadap keduanya. Khasiat ayat Al-Quran, hizib dan doa. Mengamalkan doa-doa hizib dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar seorang hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah melalui amalan itu. Jadi sebenarnya membaca hizib dan memakai azimat tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah, dan Allah sangat menganjurkan seorang hamba untuk berdoa kepadanya. Allah berfirman, "Id'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Salat sunnah qabliyah Jumat. Sebelum khutbah dikumandangkan oleh khatib dalam ritual salat Jumat, kaum muslimin di tanah air biasanya melakukan salat sunnah qabliyah Jumat. Sebagai besar masyarakat melakukan 2 rakaat, tetapi banyak pula yang melakukan 4 rakaat seperti di daerah Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan pendapat yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syekh Al-Muhadzab. Ziarah kubur. Apabila kita berunjung ke makam para wali, misalnya Wali Songo, kita ditemukan kaum muslimin berbondong-bondong datang melakukan wisata religi dengan tujuan mencari berkah. Di samping makam para kekasih Allah itu, kita saksikan kaum muslimin membaca Al-Quran, tahlilan dan aneka zikir lainnya dengan khusyuk dan penuh khidmat. Kemudian diiringi dengan tawasul dan tabarruk dengan harapan semua hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Tradisi bulan Syafar. Pada bulan Syafar, banyak sekali kaum muslimin di tanah air yang melakukan tradisi bersedekah dengan membuat bubur Syafar, tacin Syafar. Bubur tersebut dibuat secara khas dan dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga sekitar dengan tujuan menolak malapetaka. Hal tersebut dilakukan karena ada sebuah hadis seperti berikut. An Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adawa wala safara wala hamata. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya sial dari bulan Syafar, tidak ada kepercayaan bahwa orang mati, rakyat menjadi burung yang terbang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada Bapak dosen, pemandu aswaja. Akhirul kalam, taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.